Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nama saya Vinta Oktamira Hapsari dengan NIM 180810201091. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif dalam membangun sistem informasi. Berikut beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu sistem informasi. Yang pertama adalah siklus hidup. Siklus hidup ini merupakan sistem tradisional dan juga merupakan metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi sistem hidup juga merupakan pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem dan membagi pengembangan sistem menjadi tahap formal. Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan waktu yang lama. Proses pengembangan sistem mengawali beberapa tahap mulai dari sistem direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, bahkan dipelihara. Apabila operasi sistem yang telah dikembangkan ini masih timbul permasalahan yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya. Dan proses kembali ke tahap pertama ini yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini tuh disebut dengan siklus hidup suatu sistem atau sistem life cycle. Siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah untuk proses pengembangannya. Siklus hidup terdiri atas serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Berikut merupakan 5 fase dari siklus hidup. Yang pertama adalah mengenali adanya kebutuhan, yang kedua adalah pembangunan sistem, kemudian ketiga adalah pemasangan sistem, kemudian pengoperasian sistem, dan yang terakhir adalah sistem menjadi usang. Kemudian alternatif yang kedua adalah prototype. Prototype adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi hanya dimaksudkan sebagai model awal. Kemudian prototipe akan disempurnakan hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai dilakukan, prototipe dapat dikonversi menjadi produk melalui sistem produksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam prototyping. Yang pertama adalah identifikasi persyaratan dasar pengguna. Perancang sistem ini bekerja dengan pengguna dalam jangka waktu yang cukup lama untuk menangkap informasi kebutuhan dasar dari pengguna. Kemudian yang kedua adalah kembangkan prototipe awal. Nah, perancang sistem membuat prototipe kerja dengan cepat dengan menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Kemudian yang ketiga adalah gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk mengetahui seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembuat sistem mencatat semua perubahan yang diminta pengguna dan mengembalikan prototipe ke dalam bentuk awal. Setelah prototipe itu direvisi, maka akan dikembalikan ke siklus ketiga dan keempat sampai prototipe sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna atau keinginan dari pengguna itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya.